Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat di sini Bitcoin ada di 55.000. Tetapi yang penting adalah daily close-nya. Kita cek dulu di sini dan ternyata daily close kemarin itu di bawah dari 55.000. Ya, artinya jelas weekly close-nya di bawah dari 55.800-an. Artinya lower low lagi. Ya, pecah struktur di bulan Juli akhir sampai Agustus awal akhirnya tidak berhasil membuat Bitcoin reversal. Begitu berbeda dengan seperti yang di sini ya. Kalau di daily yang kemarin kan ya di daerah sini kan jadi reversal nih ya. Ya di sini reversal ya, lalu reversal lagi tuh di mana lagi ya? Sini sih yang paling jelas ya. Nah, jadi nggak seperti itu ternyata ya. Ini dia pentingnya kenapa gue udah ulang berkali-kali ya. Reclaim BSB itu setengah jalan, belum beres PR-nya. Ya, jangan sampai gara-gara gue bilang udah reclaim, udah nih new all time high. Karena setiap kali atau lebih tepatnya ya kemarin-kemarin ini dan di Agustus ya seperti itu ya, di Juli Agustus di sini. Reclaim di sini udah nih BTC udah ketok-ketok 70.000, pasti akan new all time high. Ketok 70.000 di reject malah ngedam 14%. Begitu. Udah turun di sini, pecah struktur. Wah, pecah struktur nih. Udah nih, pasti kita lanjut ke atas. Bener kan ngepump. Udah nih, new all time high dalam beberapa minggu ke depan. Ngedam lagi. Nah, jadi ingat, cara pemakaiannya penting. Kalau lu cuma BSB dipakein sembrono, sama aja kayak lu pakai mobil sembrono ya kecelakaan. Gitu ya. Udah ada safety belt nggak dipakai begitu ya. Jadi kalau tabrakan ya terbang tuh. Gitu ya. Dan ya, mungkin sekarang kalau secara di weekly yang menarik adalah MA50 dan BSB ya. Jadi bisa dibilang dalam beberapa minggu ke depan ini akan duel antara MA50 sebagai support dan BSB sebagai resisten begitu ya. Dan kalau kita mau ngomong juga biasnya cenderung kemana? Biasnya cenderung bearish karena kenapa? Ini bulan September. Bulan September historically speaking cenderung merah. Bukan pasti tapi cenderung merah. Analogi yang gue suka pakai ya, ini buat apalagi buat lo yang suka nonton balap ya, F1 terutama, tapi F1 jadul mungkin ya. Lo kemungkinan besar tahu ada satu track yang sekarang dipakai malah buat umum ya. Namanya track Nürburgring. Itu ada di Jerman, ya di Stuttgart kalau nggak salah ya. Di Stuttgart itu di mana ya? Atau Frankfurt ya? Ya pokoknya Jerman lah. Ya gue lupa spesifiknya di mana. Itu dulu salah satu track yang paling sering terjadi kecelakaan begitu. Ada yang bilang gara-gara terlalu kecil, ada yang bilang safety-nya kurang, ada yang bilang terlalu belokannya terlalu tajam dan seterusnya ya. Nah, akhirnya apa? Ya sekarang udah nggak dibolehin lagi F1 di sana gitu. Nah, sama kayak bulan September itu ya. Statistically speaking nggak pasti lu tabrakan di Nürburgring ya. Tetapi kalau ngomong apa namanya dari data yang kita punya, statistik yang kita punya, banyak banget orang tabrakan di sana. Gitu, maka dari itu lo harus apa? Ekstra hati-hati. Nah, gitu caranya percis kayak kita ada di Nürburgring. Misalkan lo nih, lo tahu nih statistiknya di Nürburgring sering banget kecelakaan. Lo nyetir akan lebih pelan-pelan kan, nggak akan digaspol gitu. Nah, sama September. September ya atau bahkan beberapa orang udah nyebutnya September ya, itu cenderung bearish. Nah, janganlah lu buka posisi yang terlalu over leverage, berharap akan bottom di sini, ya. Karena kenapa? Statistiknya tidak seperti itu. Bisa aja nggak? Bisa aja. Tapi pertanyaannya satu, lu juga bisa kan kalau ngomongin statistik nikah sama siapa K-pop idol favorit lu? Ya kalau ngomong statistik ya mungkin aja, nggak nol, tapi 0,00001% mungkin lu bisa sampai nikah sama apa K-pop idol favorit lu atau siapapun lah gitu artis favorit lu gitu karena kecil banget statistiknya gitu. Nah orang suka kadang-kadang gitu di kripto tuh, tidak ada yang tidak mungkin bang di namanya kripto. Iya benar benar, tapi berapa persen gitu loh, berapa persen kemungkinan lu bisa. Jadi jangan mencoba untuk melawan statistik dan data. Dan sekali lagi gue bukan bilang September pasti akan berdarah-darah, enggak, cuman statistik dan data menyatakan bahwa cenderung akan berdarah begitu. Jadi jangan coba-coba lawan lah ya, kalau dilawan lu malah rugi sendiri. Nah, jadi solusinya apa bang? Simple, nggak usah dipikir panjang-panjang ya. DCA, jangan all in. All in itu the mother of all problems.
Begitu. Karena saat lu all in ya, lu all in ujung-ujungnya apa? Bukan cuma masalah duitnya lu aja, tapi mental lu jadi nggak bener nih. Gitu. Kalau naik happy, kalau turun, waduh, setiap berapa menit buka HP, berapa menit buka HP. Bahkan duit dingin pun seperti itu. Tapi kalau di CA turun ya santai beli lagi. Bahkan kalau mau lebih efektif lagi sebenarnya ya. Tapi itu butuh duit lebih gede sih. Modalnya harus lebih besar. Ya itu lo bisa di martingale. Udah turun digedein gitu akumulasi di bawah. Bisa 2 kali lipat, 1,5 kali lipat. Nah itu harga rata-rata lo lebih cepet turun. Gitu. Nah that's why menurut gua DCA di market yang volatile itu adalah seperti bread and butter gitu. Itu udah kayak apa ya? Udah kayak partner yang paling mantap. Begitu. All in itu butuh skill yang ekstra dan ya harus timing the market and which is it is very hard begitu menurut gua. Jadi makanya gua sangat tidak sarankan untuk orang melakukan all in dimanapun begitu. Paling kalau mau pertimbangkan all in itu di tahun bear market sampai ke inilah tahun bear market sampai ke bottom ya. Nah di situ boleh pertimbangkan tapi itu pun menurut gua nggak satu posisi tembak semua, 2 atau 3 lah. Jadi tetap masuknya ke DCA raksasa aja begitu. Jadi ya itulah ya. Lagi-lagi main ini gua main reminder gua ke lu gitu. Nah, selanjutnya kalau untuk ke daily kita balik lagi ya. Kita bisa di sini ada satu struktur yang terbentuk di tanggal 7 dan 8 Agustus kemarin di angka 55.103. Nah, BTC cenderung ketahan 2 hari ini nih ya. Ya, tepatnya kemarin sama sekarang sih ya. Nah, tapi gue nggak tahu nih, apakah spesifikly ketahan karena struktur atau 55.000 sebagai resisten yang masuknya jadi kayak ke psikologis. Begitu angka bulat. Biasanya suka jadi support dan resisten 55.000, 54.000 dan seterusnya begitu. Tapi ya kita jadikan juga resisten lah di sini ya. For now kita jadikan resisten. Oke. Selanjutnya kita masuk ke news. Ini bukan news sih sebenarnya, lebih kayak mungkin pengingat lagi. Jadi selebriti saat dia punya project crypto itu jangan lu anggap itu adalah sebagai garansi untuk perusahaan atau project yang legit. Karena pada faktanya lebih seringnya scam gitu. Atau ya kasarnya jangan scam lah. Project nggak jelas begitu. Buat lu yang ingat dari 2021 ya. 2021 kemarin ya, di cycle kemarin. Berapa banyak artis-artis, nggak usah di luar ya, di luar banyak juga Jack Paul bikin, terus semua orang bahkan kayak cuma influencer aja bikin crypto project begitu. Ujung-ujungnya apa ya, kalau nggak rakpol ya mati sendiri begitu. Di Indo juga banyak ya, dulu siapa tuh si Anang ya, Anang bikin asik ya, nggak asik banget tuh ya, sekarang turunnya luar biasa dan nggak naik-naik lagi gitu. Lalu ada metaverse banyak banget lah, siapalah dulu apalah less something apalah gue juga nggak tahu soalnya gue nggak nonton artis-artis Indo, tapi gue lihat banyak ada newsnya, artis ini bikin koin ini. Gue mikir lah mati, emang mereka ngerti apa kripto dan buat apa ini dibikin ya, ujung-ujungnya cuma buat menuin kantong mereka gitu. Jadi jangan percaya sama ini soalnya projectnya artis favorit gue, nggak ngaruh ya. Nih kayak gini, gue sekarang ngefans misalkan sama Leonardo DiCaprio. Gue ngefans kenapa? Karena actingnya keren gitu. Tapi kalau tiba-tiba dia bikin crypto project, apakah gue akan beli? Nggak bakal gue beli. Emang dia ngerti apa soal kripto gitu? Dia nggak pernah show interest ke kripto, tiba-tiba bikin project kripto, ya udah pasti nggak jelas gitu. Sama kayak lu. Jadi kalau misalkan lu juga bisa ngefans sama siapa, orang di Indo atau di luar, terus dia bikin crypto project, lu jangan jadi percaya gara-gara lu ngefans sama tuh orang gitu ya. Lu harusnya tuh admire skill dari orang itu, bukan si orangnya itu sendiri. Kalau orangnya itu sendiri, orang tuh penuh dengan penuh dengan ketidaksempurnaan gitu, bisa hilaf lah gitu kasarnya. Nah janganlah sampai kita kena di situ, atau bahkan even worse ya, kayak kemarin si Mbappe ya. Mbappe Twitternya itu kena hack dan dia mempromot satu scam, ujung-ujungnya ada orang yang hilang sampai jutaan USD dalam sehari gitu. Jadi ingat, kalau sampai ada artis favorit lu tiba-tiba bikin cryptocurrency project atau tiba-tiba mempromosikan project tertentu, nah itu antara mungkin dia kena hack atau ya kayak kemarin tuh kayak kemarin di 2021 tuh banyak token-token artis yang berantakan. Gue juga salah satunya adalah kena hate sedikit di 2021 karena gue bilang jangan beli token beginian. Ini nggak jelas utility-nya apa. Gitu. Tapi kata-katanya mirip kayak orang meme coins. Kita tuh komunitas kuat. Kalau kita semua sama lah. Itu udah kayak satu jargon partai ya.
Kalau kita semua tidak jual, maka harga akan naik. Ya, satu jual panik semua, der, ya, ujung-ujungnya berantakan. Oke, next economic calendar untuk hari ini dari US kita akan keluar apa nih? Oh, belum ada. Untuk hari Senin ini masih belum ada dan besok juga belum ada. Jadi kita dikasih nafas 2 hari nih, Senin sama Selasa. Udahnya dari Rabu sampai Jumat penuh bintang 3 semua. Ya, ketemu jenderal semua kita. Ya, jadi siap-siap buat lo yang nanti dari yang sering trading futures tentunya ya, dari Rabu sampai Jumat ya ada possibility terjadi volatility yang lumayan ya. Next kita masuk ke indeks dolar. Indeks dolar kondisinya sih ya masih begitulah ya. Dia open masih di atas dari 101,027. Kemungkinan besar akan berduel lagi dengan MA20 ya, tetapi mungkin yang sedikit menarik adalah dia tidak langsung membuat lower low, dia membuat suatu higher low dulu. Nah, apakah MA20-nya akan dihajar atau malah dihajar MA20 nih ya? We'll see. Kalau dia ke reject lagi ya sudah berarti kemungkinan ya lanjut lagi begitu ya. Bitcoin dominance mulai koreksi ya, tapi sekarang mulai retest lagi ke MA50 sepertinya sebagai resisten. Kita lihat apakah dia bisa reclaim lagi atau enggak. Tapi intinya jangan sampai setiap kali Bitcoin dominance turun sedikit bilangnya altcoin season, turun dikit altcoin season ya. Ya sekarang gini aja ya. Terakhir kali kan paling drop itu Bitcoin dominance di daerah sini nih waktu tembus MA200. Ini jadi apa ya, altcoin season super kecil-kecilan ya. Nah, tapi udahnya apa? Dari Januari 2024 sampai sekarang, dominance meningkat dengan ekstrim, Bitcoin dominance begitu. Jadi buat lo yang kemarin maksain beli altcoins gila-gilaan di sini ya, DCA nggak masalah. Tapi kalau gila-gilaan altcoins di sini, lo kemungkinan besar akan berantakan sekali sekarang porto lo. Begitu. Dan itu ya gue bisa lihat sendiri dengan banyak orang yang komen, aduh bang gila bang, porto gue hancur bang. Ya jawabannya kenapa? Ya lagi-lagi overexpose ke altcoins. Begitu. Jadi sekali lagi reminder ya 70-30 ya 70% di BTC, 30% di altcoins. Itu untuk bikin apa? Bikin porto lo lebih tahan banting begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk makro kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, Maxi sedang ada kerjasama dengan TCI, di mana kita ada deposit and trade campaign dengan price pool yang nggak main-main sebesar 20.000 USDT ya. Ini eksklusif deposit campaign-nya tuh untuk TCI aja. Jadi buat lu yang pengen ikutan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ini berlangsung sampai tanggal 20 September. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang ya. Tapi buat lo yang pengen ikutan silakan karena ini adalah first come first serve. Kalau sudah price poolnya habis ya sudah berarti beres ya. Oke, nah selanjutnya selain itu juga tentunya di Maxi kita bisa trade spot, futures, dan seterusnya. Dan seperti yang kita tahu Maxi ini adalah salah satu tier 1 exchanger yang secara fee-nya itu salah satu yang paling murah. Begitu. Jadi buat lo yang mungkin komplain terus nih, aduh bang, fee mahal bang. Nah boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi. Dan juga Maxi ini masih salah satu cryptocurrency exchanger yang masih non KYC. Jadi buat lo yang mungkin merasa terbebani untuk KYC, nah lo bisa pakai Maxi karena Maxi tidak mengharuskan KYC begitu ya. Dan tentunya banyak lagi hal yang kita bisa lakukan di sini seperti ada sign up bonus yang kita bisa claim up to 1000 USDT dan juga ada Kickstarter. Di mana Kickstarter ini sangat berguna bagi lo para holder MX token. Lo basically bisa ikut seperti launch pool yang kita tinggal lock saja si MX tokennya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lo yang belum menggunakan Maxi silahkan bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita dengan struktur baru ini kebuka posisi short ya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di 55.103. Nah posisi short kita ini target TP-nya di angka 54.000 pas ya.
Itu kurang lebih untuk posisi short di Bitcoin. Untuk posisi spotnya 54.000, 52.297, dan 50.750. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia posisi futuresnya lagi-lagi belum ada setup ya. Jadi untuk posisi futuresnya kita lihat sampai mungkin dia retest antara resisten terdekat di 2363 atau di support terdekat di 2177 ya. Untuk posisi spotnya di 2177,3, 2123,4, dan di 1932,7 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin dan Ethereum. Nah, selanjutnya mungkin gua akan masuk ke wejangan nih ya. Untuk wejangan, kalau yang mungkin yang ini lebih ke ini ya, lebih broad aja sih, bukan cuma untuk para newbies tapi untuk semua lah. Karena ini jatuhnya mungkin sedikit lebih ke mindset ya. Jadi apa ya? Kita sering kali masih terjebak dengan begini nih. Ada postingan-postingan yang mungkin bentuknya gini. Lihat nih, para whales tetap belanja Bitcoin. Lihat, dia belanja berapa miliar. Lu cuma masukin berapa ratus ribu, masukin berapa juta aja pusing ya. Tapi gini, kita lupa. Para whales itu mungkin miliaran itu bagi mereka adalah kayak 100 ribu buat kita. Gitu, karena mereka sangat kaya. Nah, orang suka lupa kayak gitu. Jadi saat ngelihat whales akumulasi, kita pikir dia all in. Padahal itu whales cuma DCA. Gitu, miliaran tuh buat dia cuma DCA. Nah, itu yang berbahaya. Begitu. Nah, diperparah dengan para ya influencer kadang-kadang di Indonesia yang suka memanas-manasinya dengan cara ngomong, lihat tuh para whales itu tetap belanja, tetap all in. Padahal siapa yang bilang dia all in? Gitu. Memang duit mereka terlalu gede aja sampai kita berpikir itu all in. Padahal enggak, buat dia itu cuma kayak duit receh. Ya nggak receh lah mungkin ya. Tapi ya maksudnya bukan duit yang signifikan besar. Dia masih punya peluru lagi buat ke bawah. Nah, itu yang suka bahaya menurut gua. Jangan sampai mau kemakan seperti itu. Jadi lagi-lagi kalau gua sih simple banget ya, cara untuk anti FOMO adalah apa? Lu setiap gajian atau misalkan ya tergantung mau gajian, komisi atau apapun, setiap udah dapet duitnya, lu bagi-bagi dulu posnya. Begitu. Gue udah pernah bahas dulu di wejangan Witoshi panjang tuh ya. Aturan 50 30 20 ya. 50% untuk apa? Untuk necessities, keperluan ya. Lu beli beli susu lah buat anak lu mungkin, groceries gitu ya, dimana lu beli telur, apalah semuanya. Kalau lu nggak beli, lu mati karena lu perlu makan gitu kan. Itu kebutuhan. Lalu sisanya apa? Nah, 30% itu untuk senang-senang deh. Awal gitu dulu aja, nggak apa-apa. 30% buat senang-senang ya. Lu mau ngafe, lu mau beli baju, terserah. Tapi harus benar-benar disiplin. 50 sama 30% tuh nggak boleh kecampur-campur. Karena banyak orang yang kecampur-campur nih ya. Keperluan ya, keperluannya apa? Tas Hermes itu bukan keperluan namanya ya, itu namanya keinginan. Nah, kalau tas Hermes itu masukin ke 30%. Gitu, mau tas Hermes mau apa, pokoknya yang bikin lu happy ya, itu masuknya ke 30%. Yang kalau lu nggak beli nggak akan mati kok gitu ya. Nah, itu 30%. Sisanya 20% langsung lu sisihkan untuk investasi. Nah, dari situ tergantung lu mau berapa persen untuk kripto. Begitu ya. Yang penting lu ambil dari 20% itu untuk investasi. Dan gini, gua nggak pernah menyarankan lu untuk semuanya pure di kripto. Karena gua pun nggak seperti itu. Satu pun nggak seperti itu ya. Kita punya ada SBN, kita punya juga ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap. Untuk apa? Untuk membalance portofolio kita yang kita ambil resiko lebih besar di kripto. Begitu. Dan yang lebih penting lagi adalah kita punya passive income. Begitu, passive income dari ya aset-aset yang cenderung resikonya rendah seperti SBN dan pasar uang gitu ya. Reksadana pasar uang, pendapatan tetap gitu. Nah, lu jangan kesannya gini, lu udah banyak exposure di kripto, lu ambil lagi yang terlalu tinggi lagi secara resikonya sama-sama risk on. Nah, jangan. Supaya apa? Supaya lu bisa punya cash flow gitu. Ya, jadi ingat, ini memang namanya TCI. Tapi gue tidak pernah menyarankan buat lu semua duit investasi lu dimasukkan ke kripto. Enggak. Lu boleh punya juga yang risk off. Begitu seperti SBN dan lain-lain seperti tadi gue sudah bahas. Begitu. Untuk membalancekan portofolio lu. Begitu. Ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.